Hari Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hardiknas merupakan momen penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Peringatan yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya ini tentunya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan merefleksikan perkembangan pendidikan di tanah air. Dan pada tahun 2025 ini, peringatan Hardiknas dilaksanakan dengan sederhana seperti perlombaan para siswa-siswi serta gelaran upacara bendera. Salah satunya di Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan di halaman pendopo Wedyagraha Pemkab Ngawi ini dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono. Sebagai peserta upacara, nampak perwakilan siswa-siswi, guru pengajar yang masing-masing mengenakan seragam adat. Dalam pelaksanaan upacara tersebut, pembina upacara menyampaikan pidato dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti dengan tema Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa terhadap pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Ya, jadi dalam tadi sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu bahwasannya pendidikan itu tidak melulu urusannya lembaga atau pemerintah saja, tapi semuanya turut andil dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ini amanat undang-undang. Jadi di tengah penghematan dan lain sebagainya, ada sumber-sumber ya, pendanaan yang lain, misalkan lewat CSR dan lain sebagainya, lewat kegiatan itu difasilitasi oleh event organizer dan lain sebagainya. Nah, ini sinergi kolaborasi ini yang mencoba Pak Menteri itu sampaikan kepada teman-teman pengajar pendidik di seluruh tanah air. Jadi kita harus mampu mengkolaborasi dengan semesta ini ya, dengan upaya-upaya bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini lewat berbagai kreativitas dan inovasi. Namun, di Hari Peringatan Pendidikan Nasional tahun ini, Kabupaten Ngawi masih dibayangi dengan banyaknya angka anak putus sekolah. Dari data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Sumarsono, menyebutkan ada ratusan anak putus sekolah dengan berbagai permasalahan. Cukup banyak. Kita kemarin mencoba untuk survei ke lapangan, misalkan karena sudah ada bayinimnya, sudah kita ke sana, ternyata contohnya aja ini ada yang sekolah di pondok misalkan, di pondok pesantren, tapi di pondok pesantren itu khusus hanya di pondok, tidak ada sekolah formalnya misalkan, otomatis kan tidak ada di Dapodik, otomatis dianggap itu putus. Contoh seperti itu. Ada juga yang menyebut disabilitas, itu padahal kita sudah harus menerima warga yang kondisinya disabil harus tetap sekolah, tetapi kadang-kadang orang tua ini perlu ada perhatian untuk diberikan parenting khusus untuk tetap menyekolahkan anak-anaknya, dan itu agar anak-anak tetap bisa mandiri nanti. Kalau dibiarkan kan tetap kasihan. Itu contohnya seperti itu. Kalau secara ekonomi ada nggak Pak? Secara ekonomi tidak ada. Kan tidak ada beban biaya kalau tingkat SD SMP kan tidak ada beban biaya. Jadi tidak ada alasan kalau secara ekonomi. Di samping itu, ada harapan besar yang disampaikan oleh salah satu siswa berprestasi di momen Hardiknas tahun ini. Salah satunya yang disampaikan siswa SMPN 2 Ngawi. Ya, Dek, ini dapat penghargaan apa nih di Hardiknas ini? Juara 1 siswa berprestasi tahun 2025 di Kabupaten Ngawi. Pastinya senang karena sebelumnya saya nggak pernah ikut lomba kayak gini, terus tatanan lombanya juga beda, lebih kompleks aja. Semoga lomba-lomba selanjutnya menghadirkan siswa-siswa yang lebih berprestasi, bisa membanggakan Indonesia ke bahkan mungkin ke tahap internasional. Selain itu, data yang didapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menyebutkan bahwa untuk saat ini, Dinas masih menyisakan pekerjaan rumah untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan efisiensi anggaran, dan di Ngawi ada sekitar 30 lebih sekolahan SD yang mengalami kerusakan. Untuk itu, Bupati Ngawi melalui APBD sudah menyiapkan anggaran senilai 4 miliar rupiah. Irwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.